Mari kita datang menyembah Tuhan, menaikkan pujian kita hanya kepada Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukankah kuatku, namun karena Roh-Mu, membawa hatiku penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukankah kuatku, namun karena Roh-Mu, membawa hatiku penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal jadikan hamba yang berkenan selalu. Oh, datang kepadaku semua karena anugerah-Mu hari ini ada.
kesukaan hatiku, ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua aku berkenan kehendaknya hidupku mengiring Yesus. Itulah kekuatan hatiku, ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Kita akan memandang pagi ini Tuhan Yesus, membawa hati kami, membawa hidup keberadaan diri kami. Karena kami tahu Kau adalah Allah yang ajaib, Allah yang termulia, Allah yang hebat, Allah yang mulia. Bawa hati kami menyembah Tuhan, bawa hatiku menyembah, semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Bawa hatiku menyembah, semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Bawa hatiku menyembah, semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku, ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua aku menentang hidupku mengiring Yesus. Itulah kekuatan hatiku, ku yakin anugerahnya jadikan hamba yang berkenan selalu. Jadikan hamba yang berkenan selalu. Jadikan hamba yang berkenan selalu. Jadikan aku indah dia kepadaku, dia karya di dalam hidupku, ajakku berserah hanya kepadaku, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan
surga yang kepadamu mulia. Sebut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita diberikan kesempatan untuk kita menikmati akan berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita, pada pagi ini kita akan kembali belajar firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal ke-18. Ya, 1 Samuel pasal yang ke-18. Kita akan baca mulai dari ayat yang ke-16. Kita baca mulai dari ayat yang ke-16. Tetapi seluruh orang Israel dan Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Berkatalah Saul pada Daud, anakku perempuan, yang tertua, Merab, dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa, dan lakukanlah perang, Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku ini, dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku, di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja? Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab, anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Tetapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka pun ia menyetujuinya. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biar ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Lagi Saul memerintahkan kepada pegawainya, katakanlah kepada Daud dengan diam-diam demikian, sesungguhnya raja suka kepadamu dan pegawainya mengasihi engkau. Maka sebab itu jadilah engkau menantu raja. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud, tetapi Daud menjawab, perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya, demikianlah jawab yang diberikan Daud. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain daripada 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap
Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang, serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap, diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul, taulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi dia. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Amin. Sampai di situ saja pembacaan kita pada pagi ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita melihat dan memperhatikan orang yang sedang kerasukan kuasa kegelapan? Jika kita memperhatikan dengan cermat, orang yang dirasuk oleh kuasa kegelapan itu ada dalam pengaruh dan dalam kuasa dari pengaruh si jahat. Dia nggak sadar dirinya, sehingga dia tidak malu apa yang dilakukannya. Karena apa yang dilakukannya itu tidak tidak pada kesadaran dan atas kesadaran dari apa yang orang itu lakukan, tapi atas kuasa dan kemauan serta kehendak dari roh yang merasuk itu. Saya masih ingat dalam benak pemikiran saya, ketika saya masih kecil, di desa saya itu seringkali banyak orang yang kerasukan setan. Orang yang kerasukan setan sudah dipanggil ke siapa saja, orang pinter. Tetapi tidak kunjung sembuh, malah justru semakin parah dan kumat. Dan karena kami bertetangga, maka kedua orang tua saya ini mempraktekkan bagaimana menjadi anak Tuhan yang baik. Bapak terutama mendoakan mengusir kuasa kegelapan itu, dan orang itu sadar, sembuh. Ya, tidak dirasuk setan lagi. Bapak mendoakan mengusir dengan menggunakan apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lari setan itu. Dan sejak itulah Bapak, ketika ada orang kerasukan setan, selalu dipanggil untuk mengusirnya. Tapi yang menjadi persoalan ketika Bapak tidak ada di rumah karena harus bekerja ke Bojonegoro, sementara saya itu tinggal di daerah Tuban, di kecamatan begitu, di desa, maka ibu saya lah yang mewakili untuk mengusir kuasa kegelapan itu. Apakah setannya lari, pergi? Ya, setannya lari terbirit-birit oleh doa dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mengusir dengan kalimat dan ucapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ucapan itu bukan rafalan, bukan mantra, tapi memang itu adalah kuasa dari Tuhan yang diberikan kepada anak-anaknya. Karena kuasa itu boleh dapat terjadi bagi siapa saja yang mau percaya. Kenapa orang-orang tidak memanggil pendeta hamba Tuhan di sana? Tidak, terlalu jauh. Sementara setannya sudah langsung menguasai orang itu, dan dalam kuasa setan dia bisa melakukan apa saja, ya. Sehingga orang yang memegang, laki-laki kuat yang memegang, padahal yang kerasukan itu adalah
ibu-ibu begitu, tidak sanggup karena saking kuatnya dari pengaruh kuasa kegelapan itu. Sehingga bapak atau ibu saya mendoakan. Nah, kembali kepada pengamatan kita, analisa kita, orang yang dirasuk itu kan ada dalam kuasa dari pengaruh roh kegelapan yang menguasai hidupnya. Ketika kita membaca perikop ini, sebetulnya Saul itu dikuasai oleh roh yang menguasai dia, sehingga kerasukan dia. Dan ketika dia kerasukan, dia melakukan apa saja yang jahat, melakukan apa yang jahat, dan dia nggak sadar apa yang dilakukan itu adalah salah dan merugikan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kerasukan itu tidak sadar. Pertanyaannya, apakah hari ini ada banyak atau ada orang-orang yang kerasukan di zaman modern ini? Mungkin kerasukan kuasa kegelapan mungkin bisa dihitung jari. Apalagi anak-anak Tuhan. Tidak mungkin kerasukan. Tapi ada nggak orang-orang pada zaman ini tidak sadar melakukan apa yang menurut mereka benar dan itu merugikan orang lain? Apa yang dia ucapkan tidak sadar dan itu merugikan orang lain. Apa yang dilakukan tidak sadar dan itu merugikan orang lain. Ya, kerasukan itu memiliki pengertian tidak sadar akan dirinya. Nah, kalau orang zaman sekarang ini tidak sadar dengan dirinya, apa yang dilakukan, apa yang diperbuat, apa yang diucapkan itu tidak atas kontrol dirinya, itu menjadi sebuah persoalan dan itulah kerasukan ketidaksadaran pada pasca zaman modern sekarang ini. Ya, iya, orang hari-hari ini nggak sadar. Kalau kita bisa memperhatikan ada banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi. Bahkan ada banyak orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Mengapa? Karena nggak sadar akan dirinya. Baru-baru ini kan viral seorang pegawai pajak karena berhasil merugikan, menggelapkan uang yang harus dibayarkan ke negara, tapi diambil oleh dia. Bahkan banyak orang memprediksi kalau ini kasusnya kebongkar, bisa jadi ini adalah Gayus Tambunan kedua. Wow. Mengapa demikian? Tidak sadar. Bahkan anaknya yang menganiaya temannya, sampai temannya itu, teman pacarnya itu, yang koma tidak sadar. Bukankah itu perbuatan yang tidak sadar? Atau boleh dikatakan hari-hari ini kalau kita perhatikan, ada banyak pejabat, apalagi kan memasuki tahun politik. Tahun politik itu rentan sekali untuk orang itu tidak sadar akan dirinya. Ya, memasuki tahun politik, orang itu bisa menghalalkan segala cara untuk meraih apa yang dia inginkan. Secara manusia tidak sadar, tapi secara perbuatan dan apa yang diucapkan dia nggak sadar. Itulah rasukan. Rasukan pada zaman ini. Tidak sadar akan dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketidaksadaran Saul membuat kita harus belajar bahwa kita pun bisa kerasukan, tidak sadar akan diri kita, tidak sadar untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah,
tidak sadar bahwa kita ini punya potensi untuk ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak sadar kita ini adalah sebagai suami, sebagai istri yang harus saling melengkapi. Tidak sadar ada banyak orang tua yang mengabaikan anak-anaknya. Itu yang terjadi. Dan kalau boleh dikatakan apa yang dilakukan oleh Saul itu di luar kendalinya, dan kalau itu boleh saya katakan dicatat, itu ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan dalam bacaan kita pada pagi ini, ya. Saul itu kerasukan dan ketika dia melihat Daud itu dia sangat benci dan marah, ya. Dia benci dan marah. Itu yang dilakukan oleh Saul yang pertama, oleh karena ketidaksadaran, oleh karena dia dirasuk oleh kuasa kegelapan. Dia marah ketika mendengar ada wanita-wanita Israel yang memuji-muji Tuhan, mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh dan Daud berlaksa-laksa. Dan ketika dia mendengar itu, dia marah dan dia benci kepada Daud. Dan kemarahannya itu membuat kita memahami bahwa dia tidak sadar siapa dirinya. Marah. Ini kemarahan bisa membuat orang tidak sadar siapa dirinya. Tidak sadar. Karena orang yang marah itu dikuasai oleh nafsu amarahnya, sehingga apapun yang ada di dekatnya, apa yang dilakukan itu tidak terkontrol. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita belajar untuk menguasai diri kita, kendalikan amarah kita. Karena emosi amarah itu secara kesehatan begitu juga baik. Tapi kita perlu belajar untuk mengendalikannya. Jangan sampai kita dirasuk kemarahan dan kita menghancurkan dan merugikan orang lain. Yang kedua yang dilakukan oleh Saul kepada Daud, dia ingin menancapkan Daud ke tembok dengan gagang tombaknya. Tapi karena Daud itu sertai Tuhan, ya tidak bisa luput dia. Bayangkan kebencian, kemarahan yang dialami, yang dilakukan oleh Saul itu membuat dia berbuat secara tidak sadar ingin menancapkan Daud ke tembok dengan gagang tombaknya. Wow. Bukankah itu perbuatan yang tidak sadar? Apakah hari ini ada orang-orang yang seperti itu? Mungkin saja ada. Kemarahan yang tidak terkontrol. Yang dilakukannya itu tidak tahu merugikan orang lain. Yang dilakukannya itu tidak tahu merugikan keluarganya, merugikan anaknya, merugikan istrinya, dan sebagainya. Bahkan apa yang dilakukan itu tidak tahu bahwa merugikan sesama dalam pelayanan, dalam komunitas sebagai saudara seiman. Yaitu karena tidak sadar. Yang ketiga yang dilakukan oleh Saul kepada Daud, dia mempolitik. Dia tetap ingin membunuh Daud, tapi dia katakan, biarlah dia katakan orang Filistin yang membunuh. Dia menggunakan cara. Ini yang saya katakan politik. Dia seakan-akan pengen dijadikan menantu. Yang pertama mau dikasih Meriam, tapi karena Meriam ternyata tidak jodoh dengan Daud, sehingga Mikalah yang dikasihkan kepada Daud. Dan Saul mengatakan, tidak usah kamu membayar mas kawin. Mas kawinnya itu cukup 100 kulit katan dari orang Filistin. Ya, itu mas kawinnya begitu. Dan dengan jalan berpikir itu, dia ditempatkan untuk berperang mengalahkan orang Filistin. Dia berpikir bahwa Daud kalah sehingga terbunuh oleh orang Filistin. Tapi ingat, Daud ini disertai Tuhan, diberkati oleh Tuhan kemanapun dia pergi, selalu mendapatkan kemenangan. Karena itu perempuan-perempuan Israel mengatakan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Kalimat berlaksa itu unlimited, tidak pernah terhitung begitu. Dan ini yang dilakukan oleh Daud, dan Daud tidak terbunuh oleh politik Saul. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, untuk meraih apa yang
diimpikan oleh seseorang, terutama pada mereka yang hidup pada zaman sekarang ini. Mereka itu bisa menghalalkan segala cara untuk meraih apa yang diinginkannya. Dan sebetulnya dunia politik sekarang ini juga begitu. Bisa menghalalkan segala cara untuk meraih apa yang dia inginkan. Sikut temannya, sikut lawan bisnisnya gitu ya. Sikut lawan politiknya. Dan itu biasa terjadi di masyarakat dunia sekarang ini. Tapi mari kita belajar. Dan kondisi keberadaan seperti itu, kita bisa menyimpulkan orang-orang seperti inilah yang kerasukan, tidak sadar akan dirinya. Saya berdoa untuk umat Tuhan jemaat TRBC. Biarlah kita ada dalam under di bawah kuasa Tuhan. Dan yang menguasai itu adalah Tuhan. Sehingga kita tetap sadar dalam kesadaran kita siapa sejatinya kita, siapa identitas kita, siapa sejatinya kehidupan kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai anggota jemaat, sebagai anggota masyarakat. Sadar siapa diri kita. Dan orang yang sadar akan dirinya, dia akan diperkenan oleh Tuhan. Diangkat, dipromosikan Tuhan. Dan ketika diangkat, dipromosikan Tuhan, bukan semakin menjauh seperti yang dialami oleh Saul, tetapi semakin mendekat, semakin cinta kepada Tuhan. Sehingga keberhasilan itu akan menjadi milik orang yang ada dalam kuasa Tuhan. Kesadaran penuh bahwa kita ini adalah milik Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Biarlah apa yang saya sampaikan pagi ini mengingatkan kita, memberikan wawasan yang jelas kepada kita, siapa sejatinya kita hidup sebagai orang percaya. Amin. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita. Berkat dan sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan hidupmu akan mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini besok bahkan sampai kepada Maranatha. Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di dalam berkat nama Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin.